Saya melihat di sini jiwa-jiwa banyak sekali. Ada ribuan jiwa-jiwa di sini. Saya mau sapa. Shalom. Dengan semangat dong. Ya, kalau kita lihat dari kemarin hujan terus ya. Suasananya begitu dingin. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun cuaca di luar sana begitu dingin, tapi hati kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah. Sebab itu saya mau sapa sekali lagi. Shalom. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Jikalau kita renungkan setiap perjalanan hidup kita, saya yakin dan percaya bahwa sudah terlalu banyak yang Tuhan perbuat atas hidup kita. Bukan hanya secara finansial, bukan hanya secara ekonomis Tuhan boleh lakukan perkara yang besar. Tapi bukti yang paling nyata, kalau pagi ini kita boleh bangun, kita boleh bernapas, boleh menghirup udara segar, kita boleh melihat kembali ciptaan Tuhan yang begitu besar. Saya yakin itu adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, dan janganlah engkau melupakan segala kebaikannya. Hari ini janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan. Marilah jiwa kita, hati kita benar-benar datang untuk menyembah Tuhan sebagai bukti bahwa kita bersyukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita. Yang sepakat, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami benar-benar mensyukuri dan menyadari bahwa kami ada hari ini adalah anugerah-Mu. Ini karena kebaikan-Mu, ini karena kasih setia-Mu. Sebab itu jiwa kami mau memuji Engkau, jiwa kami mau menyembah Engkau, hati kami mau terbuka untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Engkau menyelidiki tiap-tiap hati kami, Engkau mengetahui isi hati kami. Pada saat ini Tuhan, ini kami mau menyembah Engkau dan memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Sungguh besar. Amin Tuhan. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari sama-sama angkat pujian ini.
dengan segenap hati kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, besar Kau Allah. Maka jiwaku, haleluya, amanku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Haleluya. Jiwa kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kau Allahku. Dengan segenap hati kita akan pujian. Wah, kami memuji-Mu, meninggikan puji-Mu. Haleluya. Besar Kau Allah. Maka jiwa kami memuji-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh jiwa kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Maka jiwaku pun, hambamu pun
kita sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggi. Mari angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan namanya. Sebab besar perbuatannya di tengah kita, sebab besar kasih setianya, kebaikannya yang tak pernah habis-habisnya. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, sembah Tuhan, tinggikan namanya, bersyukur buat semua kebaikannya, puji namanya. Mari jangan berdiam diri, jangan berdiam diri, sembah Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Engkau, sebab pekerjaanmu besar, besar bagi kami. Lalu mari semuanya sembah, sembah Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu, sebab banyak yang telah Dia perbuat. Besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Banyak yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita. Kiara lama shikara ramatanas. Besar kasih setia Tuhan. Kiara lama nasyikina ramayase. Mari mulai sembah Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hidup. Besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Besar kebaikannya atas hidup kita. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa kita menyerah sesungguhnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Besar Kau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Jiwa kami memujimu. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Kau Allah. Maka jiwa kami memujimu Tuhan. Sungguh-sungguh besar
jiwaku, pun memujimu. Sungguh besar Tuhan, besar. Kau apakan jiwaku, pun memuji. Sungguh Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allahku, sungguh besar, besar. Kau Allahku. Katakan dengan segenap hati, sungguh besar. Kau Allahku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Iman kami berkata bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Sebab itu tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Sebab kami punya Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami memuji Allah yang hidup. Dengan alasan inilah kami akan bersuka cita memuji Engkau, Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Mari yang sudah siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Haleluya. Amin. Seberapa banyak kita yang mengalami kebaikan itu, baru lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, coba lihat kiri kananmu. Mungkin tadi belum sempat untuk bersalaman. Berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Jangan takut, kita bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu baik. Haleluya. Amin. Dia baik dan sangat baik. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku lebih suka cita lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku sama-sama katakan yuk. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, lebih suka cita lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku sama-sama katakan Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Yo, katakan Allahku luar biasa. Dalam segala dengan semangat katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Dalam segala perkara. Sama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Amin.
Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, amin. Allahku luar biasa dalam segala amin, amin. Sama amin, haleluya, amin, 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 haleluya. Allah kita luar biasa, amin. Bahwa kasih setianya tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau nyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Yo, angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yo, lebih semangat dong, katakan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Yo, semuanya angkat tangan jempol, katakan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Hanya jemaat saja katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mana suaranya Bapak Ibu? Lebih kencang lagi dong. Sama-sama semuanya katakan dengan semangat. Sungguh amat baik, untuk selamanya. Sekali lagi, suaranya kurang kencang. Coba katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, men. Kemarin waktu kami pulang kampung, masih kuat berdiri kan Bapak Ibu? Waktu kami pulang kampung, suatu kemurahan Tuhan kami boleh tiba selamat Jambi Medan, Medan Jambi. Setelah kami pulang di Medan, beberapa hari berikutnya, saya mendengar ada berita bahwa ada kecelakaan di perbatasan Riau Jambi, mobil Avanza. Begitu saya baca berita, saya katakan sama suami saya, Pak, Tuhan itu baik. Kalau kita boleh selamat dari perjalanan Jambi, Medan, Medan Jambi, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan lindungi kita di perjalanan, Tuhan beri keselamatan. Walau ada sedikit insiden kemarin pulang kampung, tapi Tuhan Yesus itu baik. Banyak karya Tuhan dari hal sampai hal besar Tuhan dalam hidup kita.
yang terbaik. Kita angkat persembahan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini, telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kami dalam segala hal. Sebagai bukti kasih kami akan memberikan persembahan ini dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Panggil dia, Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi kita puji dengan syukur. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Saya serahkan pada Hamba Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan.
Bapa dalam sorga, terima kasih anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu, seluruh para pelayan-Mu datang memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami merasakan urapan-Mu di tempat ini. Kami merasakan kehadiran Roh Kudus melawat kami. Kami merasakan ya Bapa. Oleh sebab itu sebentar kami akan mendengar pujian. Kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui lidah bibir. Hamba-Mu Engkau sambungkan dengan lidah bibir daripada Engkau. Sehingga pesan-pesan Tuhan sampai kepada umat-Mu. Kuatkan firman-Mu di dalam kehidupan kami para umat-Mu. Teguhkan Tuhan. Apabila ada roh jahat kuasa kegelapan yang mempengaruhi hati kami sehingga kami tidak konsentrasi. Hari ini aku perintahkan kau pergi keluar kuasa kegelapan. Karena tempat ini bukan milik-Mu. Saat ini engkau pergi di dalam nama Yesus. Karena kami tahu roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka roh Allah ada di tempat ini. Dan menaungi kami semua sehingga jemaat-Mu diberkati. Karena firman-Mu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah, menyembuhkan dan meneguhkan iman orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, semuanya percaya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita beri aplaus kepada tim Propetik. Bapak Ibu diberkati. Saya sangat diberkati, maka air mata saya tidak berhenti-henti memuji Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dengan judul Keteguhan Imam Kepala Keluarga. Kita sama-sama membaca Keteguhan Iman Kepala Keluarga. 1, 2, 3. Ya, baik. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang teguh. Tuhan Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Kita baca mulai ayat 8 sampai 19. Kita baca bersama-sama di sini dengan satu perikop dengan judul Saksi-saksi Iman. Saya membaca ayat 8, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-9 kemudian sampai selesai. Kita baca bersama-sama ya. Nanti ayat 18 dan 19 kita baca bersama-sama. Baik, ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Sebab itu menanti-nantikan kota mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya.
berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 18-19 kita baca bersama-sama. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari antara dia akan telah menerimanya kembali. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, beriman meskipun terhalang di dalam pandangan. Dan yang kedua, beriman di dalam kemustahilan. Kemudian yang ketiga, lihat ke depan. Baik, pada hari ini kita akan belajar bagaimana Abraham mendapat disematkan gelar Bapa orang beriman. Alkitab memberi petunjuk bahwa ia adalah seorang yang memiliki keteguhan iman. Apa yang kita dari orang memiliki iman yang demikian itu menjadi teladan bagi kita. Kita mau belajar bagaimana Abraham sehingga dia bisa mendapatkan anugerah Bapa segala bangsa. Ketika saya pelajari bagaimana Abraham hidup di dunia, dia adalah latar belakang dari seorang yang bukan percaya kepada Bapa di sorga. Dia bukan orang yang beriman, dia bukan orang yang percaya. Tetapi karena Abraham telah ditentukan dan dipilih oleh Allah, maka Allah menjadikan dia Bapa segala bangsa. Meskipun iman terhalang di dalam pandangan dia, di sini dikatakan bahwa iman itu kadangkala membuat kita ini goyah. Kita ini percaya apa enggak? Yang disebut iman adalah menentang ketidakmungkinan. Ya, secara manusia enggak mungkin. Enggak mungkin. Apalagi kita tahu Sarah ini adalah istri Abraham yang mandul. Tidak bisa melahirkan anak. Bahkan usia 90 tahun dia sudah menopause ya istilahnya. Sudah tidak bisa lagi melahirkan anak. Dia tidak lagi sudah mati haid. Secara medis gak mungkin dia bisa punya anak. Nah inilah yang disebut iman. Bagaimana Abraham sebagai kepala rumah tangga, dia adalah tonggak kekuatan yang membawa istrinya kepada Allah. Dia membawa istrinya iman, istrinya percaya kepada Allah. Maka dia memiliki iman yang teguh. Ketika Abraham menerima janji dari Allah, engkau akan menerima keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai di laut. Sementara Abraham pasti dia berpikir, mungkinkah ini? Sementara istriku sudah mati haid. Udah umurnya 90 tahun. Sudah nenek-nenek, gak mungkin bisa melahirkan anak. Tetapi di sini kita belajar.
Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kalau dia berkata maka kita taat. Tuhan akan berbuat itu kepada kita dengan firman-Nya. Allah berkata firman itu adalah kekuatan dia. Kalau dia berfirman kepada kita, pekerjaan kita hanya satu, taat. Abraham memiliki roh yang taat. Kita lihat, coba kita baca ulang dari ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diberikannya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing yang di situ ia tinggal di kemah tempat Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi saudara yang kekasih, secara iman mungkin ini gak mungkin terhalang di dalam pandangan. Aku disuruh pergi keluar dari tanah ini. Dan Tuhan menjanjikan kau akan memiliki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Keluar dari Urus Kadim, pergi. Abraham taat enggak saudara? Abraham tahu tanah Kanaan itu seperti apa? Tidak saudara. Abraham tidak tahu tanah Kanaan itu bentuknya seperti apa, nanti jadinya di sana seperti apa, dia tidak tahu sama sekali. Tetapi di sini kita belajar menariknya Abraham. Abraham karena dengan iman dia taat. Katakan bersama-sama, karena dengan iman dia taat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi saudara yang kekasih, orang yang beriman pasti taat. Katakan kiri kanan, orang beriman pasti taat kepada suara Tuhan. Amin. Jadi di sini ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, ia sama sekali belum mendapat gambaran soal tempat yang akan ditujunya. Dia tidak mengerti nanti di situ ada air apa enggak, di situ tanahnya subur apa enggak, dan di sana bagaimana kondisi tanahnya dia tidak tahu sama sekali. Tetapi Abraham melihat menggunakan kacamata dari Tuhan. Katakan kiri kanan, mari kita beriman menggunakan kacamata Tuhan. Katakan, gunakan kacamata Tuhan. 1, 2, 3, gunakan kacamata Tuhan. Kalau orang yang beriman dia menggunakan kacamatanya, dia melihat dengan apa sih kondisi yang ada, maka imannya akan lemah. Tetapi kalau dia menggunakan kacamata Tuhan, dia tidak memandang dengan mata jasmaninya, tetapi dia memandang Allah dengan mata rohaninya. Dia memiliki iman. Apa yang dijanjikan Tuhan itu iya dan amin. Dan Alkitab katakan akhirnya Abraham melakukan dan taat apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Maka janji Allah digenapi. Meskipun demikian Abraham tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ada enggak alasan Abraham untuk tidak mau pergi ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Ur Kasdim? Jelas. Kalau menurut kacamata dia, gak mungkin dia mau pergi. Kenapa? Karena di tanah Ur Kasdim dia udah enak, udah nyaman. Tanah tempat dia lahir kok. Tetapi Tuhan berbicara, kau keluar, kau pergi dari situ. Akhirnya dengan iman, Abraham dia melakukan, dia taat, dia pergi. Meskipun dia tidak melihat, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di dalam perjalanan, dia tetap taat. Allah menyertai aku. Amin. Kalau kita memiliki iman yang teguh, kita percaya kepada Bapa.
Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Dia akan selalu menuntun dan melindungi orang yang percaya. Inilah ciri iman yang teguh dan sejati. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk menolak menjadi taat kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk menolak, untuk melakukan apa yang Bapak mau dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang percaya kepada Bapa, bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah meskipun belum melihat buktinya. Ini jelas, Abraham tidak melihat buktinya, belum melihat buktinya, tetapi dia percaya. Baik, yang kedua, beriman dalam kemustahilan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Beriman dalam kemustahilan. Iman adalah menentang ketidakmustahilan, ya. Jadi secara manusia itu mustahil. Tetapi kalau kita beriman, tiada mustahil bagi Allah. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tiada mustahil bagi Allah. Katakan kiri kanan, tiada mustahil bagi Allah. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi tantanganmu. Mungkin secara manusia engkau tidak bisa lagi melahirkan anak karena usia udah tua. Mungkin secara manusia mungkin engkau tidak lagi bisa melakukan apapun karena sakit. Tapi percaya kalau Tuhan sudah menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Amin. Apapun yang kau ucapkan dan menjadi iman keyakinanmu, maka itu akan jadi. Makanya hati-hati di dalam perkataan kita. Saya belajar berkata positif. Meskipun hal itu menurut pandangan saya itu negatif. Saya tahu itu gak mungkin saya bisa lakukan. Tapi saya percaya kalau Tuhan beserta saya pasti dimampukan oleh Tuhan. Kita baca ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama, beriman di dalam kemustahilan. Kita lihat dari 2 ayat ini. Di sini dikatakan karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Karena kita percaya dia itu tidak pernah ingkar janji. Karena kita percaya Allah pasti menepati janjinya kepada orang yang taat kepadanya. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. Mati pucuk di sini sudah berhenti haid. Mati pucuk di sini sudah tidak mungkin bisa punya anak. Mati pucuk ini mustahil bisa melahirkan. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Allah adalah keturunan Abraham. Melalui keturunan Abraham kita bisa melihat Allah. Kenapa? Karena kita beriman, kita menjaga kekudusan Tuhan. Orang yang kudus hatinya akan melihat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Abraham dan Sarah istrinya adalah teladan tentang iman. Teguh dan berani menghadapi mustahilan. Abraham tetap teguh beriman. Meski Sarah tertawa di balik pintu, saudara. Ketika waktu mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Lalu malaikat itu memberi salam kepada Abraham. Ada tamu, pasti disambut dengan baik. Bagusnya Abraham, dia sangat menghormati abdi Allah. Dia sangat
sangat menghormati biji mata Allah. Ini adalah berbicara iman. Abraham tidak kenal siapa dia. Abraham tidak kenal dengan malaikat Tuhan ini, tidak tahu. Tetapi begitu dia datang, karena Abraham memiliki hubungan yang intim dengan Allah, maka rohnya mengetahui ini adalah utusan Allah. Dan disambut baik, saudara. Dilayani abdi Allah ini dengan baik, malaikat Tuhan ini dilayani dengan baik. Karena janji Tuhan apabila engkau menyediakan satu cangkir air saja kepada hamba Tuhan, maka pemberianmu itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Sama dengan engkau menyediakan satu cangkir air minum itu kepada malaikat Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan tingkap langit. Dan Abraham melakukan ini, dia layani malaikat Tuhan itu dengan sepenuh hati. Dia layani malaikat itu dengan bagus, dengan sopan, dengan baik. Sebagai tanda bahwa dia mengasihi Allah. Dan saat itu malaikat Tuhan ini berbicara, menyampaikan pesan Tuhan. Dan istrinya dengar. Malaikat kira-kira beginilah ya yang disampaikan oleh malaikat. Abraham, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan keturunanmu ini akan menjadi keturunan yang besar. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Bisa dibayangkan enggak oleh Abraham? Abraham percaya, saudara. Meskipun dia katakan umurku udah 100 tahun. Aku udah kakek-kakek. Enggak mungkin aku bisa mempunyai anak. Istriku aja udah umurnya 90 tahun. Mungkin enggak dia melahirkan anak. Boro-boro melahirkan anak. Mengandung 9 bulan mungkin. Jangankan mengandung 9 bulan, saudara. Saya kadang berpikir gini. Luar biasa Tuhan itu. Luar biasa orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, dia yakin kondisinya tidak mungkin, tetapi bersama Allah dia yakin. Dan itu kondisi itu akan mengalahkan keraguan dirinya. Sehingga yang tadinya ragu-ragu akan menjadi kuat. Kenapa? Ini berbicara iman. Percaya. Ketika waktu dia sampaikan itu, istrinya mendengar. Di balik pintu dia mendengar. Ketawa dia. Kira-kira begitu. Mungkinkah aku melahirkan lagi? Aku kan udah menopause. Aku kan sudah mati pucuk. Aku kan gak mungkin lagi bisa melahirkan anak. Sarah tertawa di balik pintu. Mendengar pesan Tuhan. Saudara yang kekasih. Kita mau belajar. Meskipun Sarah istri dari Abraham. Dia tertawa artinya apa? Tidak percaya. Meremehkan. Enggak yakin. Kadangkala kita sebagai orang yang percaya seperti itu. Kita meremehkan pesan Tuhan. Kenapa? Karena kita memandang orang itu. Dia tidak masuk hitungan mau pesan apa yang dia sampaikan. Kadangkala kita seperti itu. Kita melihat orang itu dengan kacamata kita. Dan kita tidak percaya kepada dia. Tetapi kalau Tuhan yang menyampaikan pesan itu. Hebatnya Abraham. Dia adalah imam dalam rumah tangga. Ini pentingnya imam sebagai imam dalam rumah tangga harus memiliki iman yang teguh. Halo bapak-bapak. Engkau adalah imam dalam rumah tanggamu. Engkau adalah gembala dalam rumah tanggamu. Engkau adalah orang yang menjadi wakil Tuhan di dalam rumah tanggamu. Engkau harus memiliki iman yang teguh seperti Bapak Abraham. Saya juga sebagai kepala rumah tangga sekarang. Kenapa? Karena suami saya sudah tidak ada lagi. Saya mewakilinya. Otoritas Allah ada kepada saya. Saya harus memiliki iman seperti Abraham. Saya harus percaya bahwa anak saya pasti berhasil. Meskipun mungkin saya melihat anak saya belum semua melayani Tuhan. Itu menurut pandangan kacamata saya. Tetapi saya melihat ke depan bahwa anak saya sedang diproses.
bahwa anak saya kelak dalam proses ini dia akan muncul menjadi orang yang melayani Tuhan, yang lebih hebat dari saya. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena saya punya iman seperti Abraham. Abraham memiliki iman, meskipun itu mustahil, tapi saya percaya pesan Tuhan iya dan amin. Dan saudara tahu proses 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus saya berdoa untuk keluarga saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau menjadi teladan. Meskipun cobaan tantangan begitu banyak di dalam menghadapi rumah tangga. Badai tantangan begitu banyak. Tetapi saya katakan, Tuhan, saya mau menjadi teladan. Kenapa? Saya mau belajar taat. Saya mau belajar taat. Karena untuk menjadi taat itu tidak gampang. Perlu proses. Abraham diproses. Diproses. Cukup lama. Dari awal dia menikah dengan Sarah. Sampai usia Sarah 90 tahun. Begitu lama waktunya. Dan perjanjian Allah itu digenapi. Dan sampai sekarang kita adalah keturunan imamat yang rajani. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Haleluya. Di sini dikatakan iman sejati itu harus diuji. Dan terkadang ujian itu muncul dari orang-orang yang paling dekat. Dari dalam rumah tangga dulu. Dari orang yang paling dekat dengan kita. Ujian itu akan muncul. Kita bisa melihat bahwa Abraham lulus dari ujian mustahilan ini. Dan terbukti. Karena Abraham memiliki iman yang teguh. Akhirnya dia memperoleh apa? Anak. Ya, dia memperoleh anak. Coba next. Kita lihat. Abraham mempunyai anak. Dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapatkan anak, justru berasal banyak kaum, bangsa dan bahasa dari keturunan dari Abraham. Lahirlah bangsa-bangsa. Ini menjadi kenyataan, saudara. Itu karena Sarah menertawakan pesan Tuhan, karena dia menertawakan dirinya sendiri. Jadi saudara, Sarah ini dia menertawakan dirinya sendiri. Jadi jangan menganggap remeh pesan Tuhan. Jangan menganggap remeh orang lain. Jangan menganggap remeh dengan diri kita. Sarah dia menganggap remeh dirinya sendiri. Kenapa? Dia tertawa. Dia melihat dirinya, aku udah nenek-nenek. Mungkinkah aku mengandung? Sedangkan saya ketika melahirkan anak yang terakhir, usia saya 35 tahun, saudara. 35 tahun itu masih muda menurut ukuran. Tetapi menurut saya sudah tua. Enggak mungkin saya bisa melahirkan anak dengan kekuatan seperti saya usia 20 tahun. Lalu saya membayangkan yang aneh-aneh, saudara. Dan ini harus disingkirkan dari pikiran kita. Pikiran yang aneh-aneh yang akan menghalangi iman kita percaya kepada Tuhan, singkirkan dalam nama Yesus. Karena itu bukan berasal dari Allah. Itu berasal dari daging. Singkirkan itu. Karena dia akan menjadi penghalang untuk munculnya jawaban iman Allah. Karena dia akan menjadi penghalang mujizat Allah terjadi dalam pikiran kita. Itu sebabnya mari kita memiliki iman yang teguh. Singkirkan keraguan, singkirkan ketidakpercayaan kita, singkirkan menertawakan diri sendiri. Kita harus bangga kepada diri kita sendiri, amin. Karena engkau dilahirkan dari sekian juta sel kehidupan sel telur. Dan engkau berharga dari jutaan sel telur. Lahir dan engkau dan saya. Sebelum langit dan bumi dijadikan, Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah merancangkan orang-orang miliknya yang akan lahir di bumi ini untuk dikaruniakan menjadi alat di tangannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya ada di dunia ini bukan kebetulan, saudara. Tuhan merancangkan bahwa saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Tuhan merancangkan engkau menjadi misionaris yang diurapi Tuhan. Seperti Abraham, dia menjadi orang yang beriman supaya setiap keturunannya percaya kepada Bapa lalu diselamatkan melalui darah Yesus yang berkuasa. Karena dari itu maka lahirlah Ishak. Kenapa dikasih nama Ishak? Ishak artinya tertawa. Nah, akhirnya karena Sarah waktu itu tertawa maka diberilah nama Ishak. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Beriman dan melihat ke depan. Kita lihat 13 sampai 16, kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan melampaui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab, ya kita baca bersama-sama. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah itu. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang kembali. Ya, pulang ke situ itu artinya pulang kembali. 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Mereka ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka, yaitu kota apa? Tanah perjanjian. Kota surgawi. Inilah yang dijanjikan. Makanya kenapa Abraham memiliki 2 anak. Yang satu namanya Ismail, yang satu namanya Ishak. Ismail itu anak pertama, tetapi bukan menjadi anak perjanjian yang dijanjikan Allah. Tetapi Ishak yang dipilih menjadi anak perjanjian. Yang sulung adalah, kalau secara lahiriah anak yang paling tua itu disebut sulung. Bukan begitu saudara? Anak pertama pasti disebut sulung. Tetapi bagi Allah, kalau dia sudah menetapkan Ishak menjadi anak sulung, walaupun dia lahir yang kedua, anak yang kedua dia tetap memiliki hak kesulungan. Kenapa? Karena ini perjanjian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika waktu Abraham disuruh pergi keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, dia tidak tahu kondisi seperti apa. Tetapi dia memiliki iman, lalu dia tinggal di sana dan dia mendirikan mezbah bagi Allah. Ini penting saudara. Di mana engkau tinggal perlu ada mezbah keluarga. Abraham di mana dia pergi, dia selalu membuat mezbah bagi Allah. Dia persembahkan korban bagi Allah. Dia membawa 1/10 kepada Allah. Dia membawa hasilnya dari 1/10, dia persembahkan kepada Allah. Ini berbicara iman. Kan karena waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Melkisedek. Melkisedek adalah raja dan iman. Dan dia berhak menerima perpuluhan. Abraham ketika dia perang, hasil dari perang 1/10 dia bawa kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Raja Melkisedek. Semua hasil ternaknya dia ambil 1/10, dia persembahkan kepada Raja Melkisedek. Semua hasil tanah perkebunannya, hasil dari perjualannya, dagangannya, dia bawa persembahan 1/10 kepada Raja Melkisedek. Ini berbicara iman. Ini menarik sekali saudara. Saya kagum dengan Abraham. Dia begitu mengasihi Allah. Ciri-ciri orang yang mengasihi Allah, dia taat. Yang percaya katakan amin. Orang yang taat kepada Allah pasti melakukan perintah Allah.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia di dalam menantikan kehidupan kekal. Di sini ada gambaran tanah air. Coba next yang terakhir, coba. Nah, ini adalah, coba. Nah, ini saudara. Salah satu hal yang akan didapatkan oleh iman, itu memiliki iman yang teguh adalah apa? Kemampuan untuk setia di dalam menantikan kehidupan kekal. Ini yang paling penting, saudara. Jadi enggak penting kalau kita lebih hebat, orang lain lebih hebat dari kita, itu enggak penting. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Menantikan apa? Tanah perjanjian, yaitu kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya saudara, kita dikaruniakan Allah. Apa yang saudara ada di dalam kehidupan saudara, Tuhan mengaruniakan kepemimpinan. Memimpinlah dengan baik. Kalau Tuhan mengaruniakan engkau mengajar, ngajarlah dengan baik. Supaya orang-orang yang kita ajar semuanya dekat dengan Tuhan. Kalau engkau punya karunia menasehati, nasehatilah orang lain. Supaya orang itu kuat imannya, lalu dia percaya kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki karunia main musik, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya melalui musikmu, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau engkau punya karunia untuk menyanyi, pujilah Tuhan melalui suaramu. Melalui saat engkau memuji Allah. Banyak orang-orang yang akan meneteskan air mata lalu percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memiliki iman. Iman kita harus masih ada di bumi ini. Yesus bertanya, masihkah ada iman di bumi ini? Kita menjawab, ya Tuhan, masih. Kenapa? Karena saya tetap berpegang teguh kepada Engkau. Saudara yang kekasih, iman ini adalah akses untuk kita mencapai kerajaan Allah. Amin. Iman ini adalah akses untuk kita yakin kepada Allah. Iman ini adalah akses untuk kita melihat ke depan. Iman ini adalah akses untuk kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kenapa? Karena iman kita berdasarkan daripada firman Allah. Firman yang menjadi manusia, firman yang hidup 23 tahun, 32 tahun. Firman itu yang hidup menjadi manusia, lalu mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit dari kematian, lalu naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan menyediakan rumah bagi orang yang percaya. Itu sebabnya membuat dorong hati saya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Kadang saya menyadari Tuhan, saya manusia lemah. Saya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena saya bersama-sama dengan Engkau, aku mendapat kekuatan dari Engkau. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita miliki iman yang teguh. Kenapa? Karena dunia kita bukan di tempat ini. Tempat tinggal kita yang abadi adalah di kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Kita melayani Tuhan karena kita memandang kerajaan Allah. Kita mengasihi Tuhan karena saya mempunyai fokus kerajaan Allah. Karena hidup saya hanya sementara di dunia ini. Saya harus tetap memiliki iman yang teguh, yang percaya kepada Yesus, yang sudah menebus hidup saya, yang sudah mengampuni segala dosa-dosa saya, yang sudah menyucikan kehidupan kita. Dan memanggil saudara dan saya menjadi milik pusakanya Dia. Itu saudara yang kekasih, mari. Mungkin kau punya karunia berdoa, teteskanlah, tampunglah air matamu itu dalam kirbatnya Allah. Allah berjanji setiap tetesan air matamu untuk jiwa-jiwa itu tidak akan hilang. Semua itu akan ditampung dalam kirbatnya. Lalu dia akan curahkan bagi engkau. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, firman Allah adalah kekuatan Allah. Kalau kita kuat dengan firman Allah, maka Tuhan akan narik jiwa-jiwa untuk datang percaya kepada Dia. Saya sedih saudara.
Kalau orang yang meninggal belum mendengar firman Tuhan, wah saya langsung berpikir, kemana dia nanti? Kasihan dia, selama-lamanya dia akan masuk dalam neraka yang kekal. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain Yesus juru selamat kita. Oleh kuasa darahnya yang tercurah di kayu salib, itu yang menebus dosa orang yang percaya. Di situ dikatakan asal kita percaya saja, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yakin dalam iman kita, maka kita akan diselamatkan. Tuhan katakan satu orang saja percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Abraham memiliki iman yang teguh, makanya semua keturunannya selamat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membangun motivasi melayani Allah dengan iman kita. Iman yang memandang kepada kerajaan Allah. Saya melayani Tuhan karena saya mengharapkan upah di kerajaan Allah, bukan upah di dunia ini. Karena dunia ini semua upah kita habis, ngengat dan karat yang akan menghabiskannya. Tetapi kalau kita menantikan upah di kerajaan Allah, inilah penantian iman yang benar. Bahwa saya melayani Tuhan, saya menantikan upah di kerajaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang saudara semua bangkit berdiri. Saya mengundang para tim pelayan untuk maju ke depan. Haleluya. Saya memberi kesempatan buat saudara untuk merenungkan kembali apa yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu. Percayalah, kalau Abraham memiliki iman yang teguh, ketika waktu dia mau korbankan putranya Ishak, padahal itu putra satu-satunya dalam kehidupan yang sudah Tuhan beri dan dia menantikan dari sekian lama. Dan dia bahkan mendapatkan Ishak di usia tua. Tapi Tuhan katakan korbankan Ishak. Sembelih Ishak. Bakar dia. Di sini Abraham memiliki iman yang teguh. Meskipun dia sakit, kadangkala kita mau belajar taat itu sakit, saudara. Tuhan bilang kau harus setia. Tapi gak mungkin aku setia. Apa yang mau aku dapatkan di tempat ini? Aku tidak dapat apa-apa di tempat ini. Tapi Tuhan katakan kau setia. Karena Tuhan akan memakai engkau di tempat ini. Setiap persoalan yang kita hadapi, itu semua seizin Tuhan. Tuhan sedang memproses kita. Saya juga diproses oleh Tuhan. Justru saya bersyukur dengan proses Tuhan. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu menghadapi apa-apa. Saya adalah manusia yang lemah. Tetapi karena Tuhan memanggil saya memandang kerajaan Allah. Saya memandang penyertaan Yesus di dalam kehidupan saya. Seperti di mana penyertaan Allah kepada Abraham, demikian juga penyertaan Allah terhadap saudara dan saya. Kalau Abraham diberkati menjadi bapak segala bangsa, maka saudara juga akan diberkati dengan berkat yang melimpah. Kalau Abraham diberkati dengan karunia yang besar, maka saudara juga akan menerima berkat karunia yang besar. Berpegang teguh kepada Injil Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah. Allah mau supaya kita menjadi penjala jiwa. Allah mau kita memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Mari kita bawa dia untuk percaya kepada Tuhan.
supaya imannya didekatkan kepada Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga bukan karena engkau orang kaya. Engkau berharga bukan karena engkau memiliki kedudukan yang tinggi. Engkau berharga bukan karena engkau terhormat. Engkau berharga karena engkau memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Engkau berharga karena firman Allah telah memilih engkau menjadi milik kepunyaannya. Mengasihi. Maukah engkau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya? Maukah engkau mengasihi Bapa lebih dari mengasihi dirimu? Seperti Abraham, dia mengasihi Bapa melebihi dari mengasihi dirinya. Dia mengasihi Bapa melebihi dari mengasihi istrinya. Lebih sungguh, yes. Sekali lagi, mengasihi lebih sungguh, Yesus. Mengasihi lebih sungguh, yes Lord. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Bapa di surga. Kita mengasihi Roh Kudus. Karena Allah Tritunggal lebih dulu mengasihi kita. Dia melahirkan engkau menjadi orang yang berharga. Dia menetapkan engkau menjadi orang yang berarti. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berarti di mata Tuhan. Kalau Abraham, dia lahir dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi orang yang percaya. Abraham lahir dari orang tua yang penyembah berhala. Dia bukan dari keluarga yang baik. Dia bukan dari keluarga yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan memilih dia dari keluarga yang penyembah ilah lain. Itu sebabnya saudara bersyukur. Saudara dan saya lahir dari keluarga yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya lahir dari keluarga yang teguh dan yakin kepada Injil. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita membangun iman kita dekat, nempel dengan Tuhan Yesus. Karena kita tidak mampu hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Ketika engkau nempel dengan Tuhan Yesus, ketika engkau menyatukan dirimu dengan Tuhan Yesus, kau akan melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu. Kuatkan iman, teguhkan seluruh jemaat. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
membangun iman kami. Kami melangkah kepadamu Tuhan. Kami ingin dekat dengan Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kinara masih karabayase. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Teguhkan iman jemaat-Mu saat menghadapi tantangan cobaan. Menangkan mereka dengan iman yang berpegang kepada firman Allah. Pekakan hati mereka dengan suara-Mu Tuhan. Pekakan telinga mereka dengar suara-Mu Tuhan. Pekakan perasaan mereka dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan dengan situasi, kondisi dan keadaan. Kami akan tetap pegang teguh kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan melindungi, menjaga, menaungi umat-Mu, menaungi domba-domba pilihan-Mu. Buat mereka menjadi orang yang berhasil. Amin. Orang yang kuat di dalam Engkau. Amin. Orang yang berteguh imannya di dalam Engkau. Amin. Berkat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu. Sehingga mereka pulang dengan kesegaran. Iman yang kuat di dalam Engkau. Hamba mohon kepada Engkau ya Roh Kudus. Tolong lindungi jemaat-Mu. Amin. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Karena kami memiliki tanah perjanjian. Amin. Yang kami nanti-nantikan di kerajaan sorga yang mulia. Tidak satu pun yang terhilang. Tidak satu pun yang terbuang. Engkau catat nama kami semua dalam kitab kehidupan. Amin. Dan jadikan kami alat-Mu Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga. Kulepaskan berkat damai sejahtera Allah. Susu dan madu ada dalam rumah tanggamu. Engkau akan hidup damai sejahtera di dalam rumah tanggamu. Anak cucumu akan berhasil di muka bumi ini. Dan kau akan masuk dalam hitungan kerajaan Allah. Terima berkat yang besar. Aku patahkan setiap roh sakit penyakit. Roh kuasa kegelapan. Intimidasi. Kegagalan. Sakit penyakit. Kesialan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Putuskan. Gagalkan setiap rancangan iblis. Muliakan Engkau Tuhan. Karena rancangan-Mu indah. Dan anak-Mu akan menjadi orang yang berhasil. Dan jemaat-Mu di GBI Kota Baru akan diberkati dengan luar biasa. Karena di tempat ini ada air kehidupan yang menyegarkan jiwa jemaat-jemaat-Mu semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih Bu Yeni buat pelayanan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor
0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk event HUT Natal dan Tahun Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19, bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19, bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11, bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam Bethel Community BCOM, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran sekolah misi Pusat Orientasi Apostolik Betel Angkatan Pertama yang bertempat di GBI Kota Baru Jambi. Pembelajaran akan dimulai pada 3 September 2024. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Hai, shalom teman-teman. Saya Robi Pai, saya berasal dari Tawau Sabah. Sekarang saya lagi mengikuti kelas POAB dan apa yang saya dapatkan di sini bagi pemahaman yang baru tentang apa itu bermisi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Shalom, perkenalkan nama saya Hermalina Wanggai. Saya alumni STT Real Batam dan sekarang saya sedang mengikuti POAB. Dalam pembelajaran ini saya mendapatkan paradigma yang baru tentang misi dan juga bagaimana strategi-strategi menanam gereja. Shalom, saya Elsa Denisi Sandi. Saya alumni STT Betel Indonesia dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, Malaysia. Dan apa yang saya dapatkan dalam POAB ini adalah mengenai misi dan juga penanaman gereja. Selain itu, kami juga diajar bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas, bahkan bisa memanusiakan manusia. Karena bermisi bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengenalkan Kristus kepada banyak orang, tetapi juga bisa menghidupi kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan
Terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam event Battle Evangelist Training. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adakah di antara kita yang baru bergabung, pertama sekali datang beribadah di GBI Kota Baru? Jika ada, dipersilakan untuk bangkit berdiri supaya kita bisa saling mengenal satu sama yang lain. Ada? Baik, tidak ada? Ada ya? Oh ya, saya panggilkan yang berulang tahun, pernikahan ataupun ulang tahun pribadi supaya didoakan. Mungkin yang namanya tidak tercantum tapi berulang tahun dalam minggu ini kami persilahkan maju ke depan. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita. Baik, mari kita doakan keluarga Pak Sihombing. Biarlah keluarga ini boleh diberkati Tuhan. Bapak dalam peluk istrinya. Peluk istrinya. Bapak dalam sorga, hamba serahkan Bapak Sihombing dan istri ke dalam tangan-Mu. Di mana hari ini merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu bagi keluarga ini. Engkau Bapak, Kau pakai Bapak Sihombing Tuhan. Turunkan berkat anugerah-Mu bagi dia. Jadikan dia imam yang memiliki iman yang teguh seperti Abraham. Biarlah berkat Abraham turun atas engkau. Berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah keluarga yang beriman, keluarga yang kuat, yang membawa istri dan anakmu hidup takut akan Tuhan, yang membawa dekat kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan yang akan melimpah atas engkau. Jadikan istrinya Borusinaga ini hidup takut akan Tuhan. Jadikan dia istri yang bijaksana, yang membangun rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Dan anak istrinya tidak akan anak dan suaminya tidak akan kekurangan suatu apapun. Karena dia akan menjadi istri yang bijaksana. Menjadi kebahagiaan dalam rumah tangganya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa syukur, haleluya. Amin. Bapak dalam sorga, hamba serahkan Ibu Jebua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, turunkan berkat anugerah-Mu di mana hari ini dia berulang tahun Tuhan. Jadikan dia mama yang baik, opung yang baik, opung yang menjadi teladan buat cucunya. Sehingga cucunya akan melihat imannya dalam kehidupannya. Sehingga cucunya akan kuat, anak-anaknya akan kuat. Dan jadikan dia imam yang luar biasa Tuhan, yang selalu membimbing anak dan cucunya, menantunya hidup takut akan Engkau. Berkat Abraham turun atas dia yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Happy Wedding Anniversary bagi yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Jemaat Tuhan, kita
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, buat pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu Tuhan sepanjang malam sampai pagi hari ini Tuhan, sempurna atas hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Biarlah itu Tuhan yang kami lakukan, berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Firman juga sudah kami terima Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Hamba-Mu sudah berdiam diri, tapi kami percaya firman itu terus bekerja Tuhan untuk mengubah kehidupan kami. Di mana Tuhan dikatakan supaya setiap kepala keluarga mempunyai keteguhan iman, supaya anugerah Tuhan dari surga turun atas setiap keluarga. Terima kasih juga Tuhan atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman itu. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini buat berhasil Tuhan. Seluruh keluarganya Engkau berkati. Begitu juga Tuhan gembala sidang kami yang tidak bersama-sama pagi ini. Kami percaya Tuhan dimanapun hamba-Mu sedang melayani, penyertaan-Mu sempurna. Berkati hamba-Mu pelayanannya Tuhan. Dan anak suaminya juga, anak dan istrinya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga menyerahkan semua pelayan pada pagi hari ini. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Yesus, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik. Begitu juga Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Apapun usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Hari-hari ini Tuhan sulit. Ke depan semakin sulit Tuhan menurut prediksi. Tapi kami percaya jemaat Tuhan tidak ada yang kekurangan. Karena siapa yang mengandalkan Tuhan tidak akan meminta-minta roti. Itu adalah perkataan-Mu sendiri. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke berkati. Turun Tuhan damai sejahtera untuk bangsa kami. Para pemimpin juga dari yang tertinggi, presiden, wakilnya, jajarannya, bahkan yang terkecil Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah para pejabat ini Tuhan boleh bekerja takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Para misionaris, penginjil dimanapun Tuhan Engkau utus. Berikan keberanian bagi mereka untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Juga program-program yang sudah dirancangkan di gereja ini Tuhan. Di mana dibuka SMK, sekolah misi, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala persiapannya, biarlah Tuhan yang turun tangan. Sehingga tepat pada waktunya bisa dilakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan untuk menerima berkat. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau melakukan firman Tuhan, engkau taat kepada Bapa di sorga, maka berkat ini akan dicurahkan kepada engkau. Beritakanlah Injil, maka cahaya wajah Yesus akan dipancarkan kepada engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah sandang pangan usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucumu perkasa di bumi ini. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupanmu. Ekonomimu akan naik bukan turun, usahamu akan naik bukan turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang akan menyertai engkau hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, semuanya percaya katakan, amin. Shalom, shalom, damai turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai seperti sungai yang mengalir, lembut
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.